mekanisme yang sudah tertata akan menjadi semacam goyah. Jadi siklus yang kita buat mengantisipasi ternyata juga memang terjadi, ya namanya perencanaan, akhirnya terjadilah seperti itu. Namun kita bisa mengeliminasi supaya ledakan itu tidak begitu hebat. Artinya pengaturan seperti tadi pola tanam, juga varietas yang unggul, kemudian juga yang betul-betul seleksi kelompok yang kita ajarkan seperti tadi, pengamatan dan sebagainya. Karena di SLPHT itu ada beberapa ajaran yang kita lakukan. Jadi nanti harapan akhir petani betul-betul ahli. Mereka mengamati, kemudian mereka menggunakan, pertama kan menggunakan benih unggul yang betul-betul sehat. Kemudian kedua memang pengamatan rutin. Ini yang harus dilakukan oleh kelompok tani bersama-sama dalam satu hamparan. Jadi tidak milik satu lahan. Tidak ya, sendiri. jadi kalau terjadi satu serangan tidak di satu tempat, tetapi ini bisa kita antisipasi dalam satu satuan yang luas. Nah, kalau Pak Gaib dalam hal ini peran dari Balai Besar Peramalan OPT sendiri apa kemudian? Kalau tadi kan secara teknis ada edukasi dari Dinas Pertanian misalnya, kalau Balai Besar Peramalan ini hasil pengamatan ini kemudian direkomendasikan apakah juga harus sesama instansi atau langsung ke petani sehingga bisa disiapkan? Iya, kami memperoleh data itu dari daerah seperti dari Jogja dan provinsi-provinsi yang lain. Berdasarkan data itu kita membuat perakiraan serangan yang itu akan kita keluarkan setiap awal musim. Seperti nanti sebentar lagi ini kita mengeluarkan perakiraan untuk musim hujan yang akan datang. Nah, perakiraan ini kita sebarluaskan melalui dinas-dinas pertanian di provinsi, CQ dengan balai proteksinya, kemudian dari daerah itu mempunyai kewajiban untuk menyebarluaskan kepada dinas kabupaten dan seterusnya ke bawah. Nah, ini mekanismenya seperti itu. Nah, kita pun juga melakukan upaya-upaya supaya mempercepat melalui media seperti ini barangkali nanti akan lebih mudah bagi petani untuk segera memperoleh informasi semacam itu. Nah, tadi saya akan mengerucutkan dulu kalau yang musim besok, musim hujan ini, apa yang kemudian, apakah juga isi OPT-nya 6, OPT utama tadi ada 6, atau barangkali ada yang memang harus lebih diamati secara khusus? Iya, musim sekarang ini kan berlanjut ya, tidak hampir dikatakan tidak terputus begitu. Ini kondisinya hujan juga masih ada, nih di lahan ini juga masih ada pertanaman. Jadi OPT-nya ada kemungkinan masih peluangnya masih sama kondisinya, hanya nanti di prosesnya tadi dikatakan Profesor Andi tadi, prosesnya ini yang nanti akan mempengaruhi mana yang akan menjadi dominan. Seperti itu. Ya, Prof Andi mungkin bisa menjelaskan, karena ini ada 6, ada tikus, wareng, penggerek dan lain-lain. Jadi sekaligus edukasi juga kepada pemirsa kita, bagaimana mencermati masing-masing 6 ini, pemeriksaannya harus seperti apa? Mungkin kita bisa kupas satu persatu. Ya. Oke. Ya, kalau untuk wareng coklat itu paling tidak ada 2, Mas. Satu itu bisa dideteksi dengan lampu sebetulnya. Petani dengan mudah itu bisa melihat, kalau apalagi kalau rumahnya dekat dengan sawah, kalau di situ sudah mulai banyak ada wareng coklatnya di lampu yang di luar rumah, itu pertanda bahwa kemudian sebetulnya ada peningkatan populasi wareng coklat. Gitu ya. Nah, kalau di sawah untuk wareng coklat ya carilah pada bagian batang bawah. Jadi tidak hanya melihat di bagian atas, kalau di atasnya hijau, tapi warengnya itu karena posisinya atau dia memang makannya adalah pada pangkal batang. Gitu. Nah, kemudian untuk penggerek batang, sebelum dilanjutkan Pak, mohon maaf, untuk wareng sendiri, ini antisipasinya, cara penanganannya harus bagaimana sebelum nanti bertambah banyak? Ya, sebetulnya kalau nanti dilihat bahwa populasinya sudah mulai meningkat, nah, kalau saya biasanya menggunakan patokan bahwa, kalau minggu ini misalnya masih 10 batang, 10 ekor per rumpun, kemudian saya melihat minggu depan. Kalau minggu depan menjadi 2, saya biarkan. Tapi kalau minggu depan menjadi 20, berarti harus ada tindakan. Berarti ada suatu kegiatan yang harus kita lakukan. Dilakukan penyemprotan atau apa? Belum tentu, Mas. Kalau kemudian di situ ternyata banyak predator, banyak musuh alami, dan masih cukup banyak, saya kira kita biarkan saja. Tapi kalau kemudian sudah menjadi 100 ekor per rumpun, itu menandakan bahwa saudara-saudara kita predator dan musuh alami yang lain tadi sudah tidak mampu lagi untuk menangani. Barulah kemudian kita menggunakan bantuan lain, menggunakan pestisida yang ramah, bukan pestisida asal pestisida, tapi pestisida yang bersifat selektif. Baik, nanti dilanjutkan ke penggerek batang, Pak. Ya. Nah, untuk penggerek batang ini juga agak tertarik dengan lampu, itu juga bisa dilihat, tetapi
lebih bisa dilihat juga dengan melihat pada pangkal ujung dari daun, Mas. Karena telurnya itu ada di bagian bawah dan biasanya diletakkan pada ujung. Nah, itu juga bisa dilihat di persemaian kalau nanti di awal tanam. Kalau di persemaiannya sudah banyak, maka ini akan terbawa di dalam pada waktu pemindahan. Nah, sehingga dengan cara-cara seperti ini, maka sebetulnya kalau di persemaian banyak, itu dikumpulkan mudah. Karena masih luasannya kecil, masih kecil, ya, sehingga dikumpulkan dan kemudian dimasukkan dalam kantong plastik. Kalau yang muncul itu adalah ulat-ulat kecil, maka dihanguskan. Tapi kalau yang muncul itu adalah tawon-tawon kecil, itu dibuka plastiknya, dilepaskan kembali ke lapangan. Karena sebetulnya ini adalah rekan kita yang membunuh telur-telur penggirek batang padi tadi. Gitu. Baik. Ya, itu penggirek batang padi. Ada lagi yang lain, Pak? Ini kan ada 6. Tikus. Ya. Tikus ini memang sangat spesial, gitu. Agak beda dengan warung coklat dan penggirek batang karena kalau dilihat dari taksonominya kan sudah semakin tinggi kelasnya, sehingga mungkin daya pikir dan daya intelijensinya juga sudah lebih baik dibanding lebih cerdas. Ya, sehingga menanganinya juga lebih sulit. Lebih sulit. Terus terang itu lebih sulit. Tetapi tidak bisa tikus ini juga sekonyong-konyong muncul, ya. Jadi biasanya kita terlewatkan adalah bahwa seperti misalnya bahwa sekarang kondisinya aman, Pak, gitu kan. Tetapi sebetulnya tikus itu tidak sedang pada masa aktif. Karena tikus itu hanya akan aktif pada saat fase tertentu. Untuk makan aktif itu menjelang panen begitu, atau bagaimana? Biasanya pada masa-masa bunting. Tanaman masa-masa bunting, dan itu sudah sinkron antara pertumbuhan tanaman dengan siklus dari tikusnya ini. Nah, pada waktu tikus ini tidak memang harus mencari makan, dia akan bersembunyi di mana? Mungkin di liang-liang, mungkin di rel kereta api, di bawah rel kereta api, mungkin di pinggiran sungai. Nah, dalam kondisi seperti ini kita terjebak bahwa tingkat serangannya turun. Padahal memang sebetulnya tikus itu belum saatnya keluar. Dia sedang persiapan gitu. Nah, kalau bisa kita mencari spot-spot semacam itu dan kemudian kita melakukan tindakan preventif, kemungkinan akan memberikan hasil yang lebih baik. Ya, ini kan ada beberapa cara penanganan, Pak, ya. Kalau tikus itu ada yang misalnya dengan ular, ada yang kemudian di kenal pot begitu. Mana yang paling tetap aman untuk tanaman kita? Saya kira yang paling aman ya pakai gropioan, karena itu tidak menggunakan bahan kimia gitu ya. Di beberapa daerah itu menggunakan sampai pakai listrik, jadi kawat dikubengan di pematang itu, tapi saya dengar katanya juga sudah ada korban jiwa karena dengan listrik itu ya, kemudian meskipun diberi lampu penanda bahwa di situ ada listrik, tapi kan kalau itu ratusan hektar kan mungkin juga tidak terlalu terlihat tinggi, ya. Kalau kita menggunakan bahan kimia, namanya aja bahan kimia, ya kadang-kala juga memberikan dampak. Nah, sehingga ya tadi gropioan, kemudian kalau bisa jangan membunuh ular dan musang dan sebagainya, yang itu merupakan predator-predator tikus yang membantu kita. Itu yang paling aman bagi lingkungan dan bagi manusia. Baik, ini baru 3. Kita ada penelpon? Belum ya, kita coba undang kembali. Anda silahkan bergabung. Kita ingatkan untuk menelpon di 074580800. Silahkan berinteraksi karena ini sangat menarik sekali, terutama untuk Anda yang selama ini bergerak di dunia pertanian. Jadi tadi ada 3, tapi kita juga ada kresek, blas, dan tungro. Tungro. Ya, silakan dijelaskan lagi, Pak, satu-satu. Oke, saya mungkin yang tungro sedikit bisa menjelaskan, tapi yang blas dan kresek nanti silakan gaib ya. Baik, silakan. Ya. Nah, yang tungro ini kan sebetulnya ada serangga vektornya, Mas. Jadi ini disebabkan oleh virus. Virus itu tidak bisa terbang sendiri. Jadi harus ada organisme yang membawa dia untuk pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, serangganya itu adalah warna hijau, yang itu merupakan vektor dari tungro ini. Nah, sehingga pengendaliannya kalau kita mau melakukan ya ada 2. Satu dengan mengendalikan vektornya. Kalau mau mengendalikan tungro-nya itu sudah sangat sulit, karena biasanya itu tidak ada sekarang salah satu teknologi yang sangat-sangat efektif untuk mengendalikan tungro, kecuali dicabut dan dibenamkan. Baik, Bapak, saya mohon maaf akan ke penelpon dulu. Silakan. Selamat sore. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Dengan Bapak siapa, di mana? Dari Solo, Pak Iwan, Pak. Pak Irwan dari Solo. Ya, betul. Silakan. Ini Bapak-bapak. Jadi saya ini sebagai pengamat aja ya, pengamat petani dan pemerintah gitu. Jadi begini, Pak, petani ini sebetulnya perilakunya yang sulit ya, seperti contohnya di Klaten itu, cara tanam mereka itu tidak serempak, sehingga ini
memicu hidupnya hama seperti tikus ya. Karena dia selalu dapat berpindah-pindah di tempat yang lain ke tempat yang lain begitu Pak. Nah terus mengenai hal sekarang ini Pak yang dihadapi ini kan sudah diarahkan ke organik Pak. Nah, sedangkan organik sendiri itu biaya untuk harganya malah lebih mahal dari pupuk kimia. Dan saya pikir kalau pupuk organik ini justru mengundang hama-hama yang dulu sudah nggak ada mestinya, ini malah datang semua Pak, seperti uret dan mungkin wereng itu, lapar dan lain sebagainya. Padahal untuk hal ini akan nambah Pak. Terus kedua Pak, cara pemilihan benih unggul ya, kita ini sudah milih benih yang unggul, beli larang gelem ya Pak. Tapi setelah saya sinyalir, para produsen ini sebetulnya nakal Pak. Artinya begini, dia itu sama ke BPSB itu Pak ya, Balai Sertifikat itu, dia hanya berkepentingan mencari nomor ini aja Pak, nomor pendaftaran sertifikasi itu ya Pak. Nanti Pak dari dia tidak beli benih yang sudah dikerjasama oleh petani itu, tapi dia membeli gabah konsumsi. Nah, itu terus dibungkus, dikemas, dijual sebagai benih Pak. Ini baik ya. Terima kasih Pak, kita sudah bisa menangkap apa yang Bapak sampaikan. Terima kasih teleponnya. Saya akan ke Pak Gaib untuk mengomentari tadi. Iya, kaitannya dengan tikus tadi saya ulang. Tikus ini memang lebih cerdik dari yang lainnya, mungkin termasuk perilakunya. Kadang-kadang kita terkecoh, tadi seperti Prof. Kandi tadi katakan, di suatu lahan mungkin kelihatannya tidak ada, aman-aman saja, tapi perlu diketahui bahwa tikus ini daya jelajahnya, sebagaimana yang kita lakukan penelitian di Balai Besar Peramalan OPT, dalam satu malam itu bisa bergerak 5 km. Ini kemampuannya seperti itu. Jadi jangan dikira nanti kondisi lingkungannya aman, tapi 5 km dari tempat kita itu bisa jadi ada menjadi tikus, sarang ya, tikus, tikus, bisa jadi akan menyerang ke lahan kita. Itu kalau penyerangan begitu biasanya bergeraknya massal gitu atau sendiri-sendiri, artinya selalu berombongan atau bagaimana Pak biasanya? Dalam satu liang tikus ya, satu liang tikus saja ini bisa terjadi 5 sampai 6 generasi ya. Jadi bertumpuk-tumpuk itu. Ini dalam waktu 3 minggu saja mungkin dia sudah bisa beranak lagi. Dan ini sangat-sangat banyak, sehingga meskipun satu liang keluar, ini bisa beberapa puluh tikus yang keluar sebetulnya. Satu RW. Nah, seringkali itu masyarakat mengatakan, wah ini ada yang membawa tikus berbondong-bondong, padahal inilah satu liang itu sudah sangat banyak. Satu liang pun isinya sudah banyak. Adakah kesalahan pola tanam tadi Pak yang dilakukan petani yang justru menyebabkan tikus atau hama lain? Ya, pada prinsipnya hampir semua pertanaman kalau itu selalu ada ya. Maksud saya OPT ya. Kalau pertanamannya itu selalu ada, itu akan hama itu akan berkembang biak terus, tidak akan putus-putus. Jadi itu memang berdampingan antara tanaman dan OPT-nya. Iya, oleh karena itu kita menyarankan adanya pergiliran tanaman pertama untuk memutus siklus. Misalkan kalau kedelai begitu ya, hamanya kedelai dengan hamanya padi kan berbeda, sehingga paling tidak satu musim ini siklusnya terputus. Kalau ini dalam 1 tahun, 2 tahun ini padi, makanya hamanya akan sama begitu ya. Ini makanannya tersedia terus, yang meskipun tadinya tahan, ya mau apalagi yang ada itu ya kita makan terus. Kita pun manusia juga begitu, kalau terpaksa kan kita tetap makan seperti itu. Hama pun juga berlaku seperti itu. Baik, tadi terkait dengan pupuk organik dan non organik ini. Pupuk organik ini kimia. Memang kita harus menggunakan pupuk-pupuk yang sudah betul-betul masak. Nah, inilah yang namanya bisnis, itu selalu ada saja yang bermain tidak baik begitu. Nah, harapan kita sebetulnya kalau kita memanfaatkan jerami-jerami kita yang daripada kita bakar, kita angkut keluar,
diangkut keluar boleh untuk pakan ternak, tapi nanti kotoran ternaknya kembali lagi, ini udah sangat bagus. Nah, kita harus menggunakan pupuk yang sudah matang, artinya seperti itu. Kalau memang belum matang ya akhirnya itu tadi uret barangkali bisa saja, karena dia juga menjadi pakannya dari hama-hama yang lain. Nah, ini kondisinya seperti itu. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Untuk melanjutkan dialog ini tetap bersama kami di 074580800 di Ranah Publik. Anda baru saja bergabung, Anda masih menyaksikan Ranah Publik. Tema kita adalah mewaspadai serangan OPT utama 2013. Silakan menelpon di 074580800. Saya akan melanjutkan dialog ini dengan Pak Bambang. Jadi kalau